Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Dan pemirsa, peredaran uang saat kampanye pemilu presiden dan legislatif dipastikan lebih besar. Dan kondisi ini rupanya dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengedarkan uang palsu. Dan Satuan Reskrim Gabungan Polresta Bogor Kota, Bogor, Jawa Barat menggagalkan transaksi uang palsu. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang pecahan dolar Amerika dan rupiah senilai 1,3 miliar rupiah. Tumpukan tas berisi uang palsu ini didapat polisi dari sindikat pembuat dan pengedar uang palsu. Para pelaku dibekuk saat bertransaksi di kawasan Wangun Ciawi, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Uang pecahan rupiah dan dolar Amerika yang disita berjumlah 1,3 miliar rupiah. Uang palsu yang sangat mirip dengan aslinya ini akan diedarkan di Sukabumi, Cianjur, dan Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku berhasil diungkap setelah polisi mendapat laporan dari seorang korban yang dijanjikan uang ganda dengan modus 1:2. Korban ketika itu hendak menggandakan uangnya sebesar 10 juta rupiah. Setelah meringkus 3 pengedar uang palsu, polisi mengembangkan penyelidikan ke wilayah Puncak dengan menggeledah villa yang disewa pelaku. Hasilnya polisi menemukan tumpukan lembar uang baku cetakan dolar dan rupiah berikut alat cetaknya mirip aset Bank Indonesia. Diduga para pelaku hendak mengedarkan uang dengan sasaran warga awam menjelang musim kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dari 4 itu 1 melarikan diri dan 3 ditangkap dan 3 kita bawa dan kita dapati barang bukti sejumlah 1.800 lembar rupiahan 100.000 dan satu lembar dari seperti bisa dipotong jadi 50 dolar banyak 10 dolar. Kalau rupiah diperkirakan, kalau di rupiah kan sekitar 1,3 miliar. Dan saat ini anggota Reskrim maupun dari Reskrim Polsek Bogor Timur sedang melakukan pengembangan. Polisi masih mengejar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu asal Cianjur ini lantaran 1 orang pelaku kabur dari penyergapan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Polisi juga menghimbau masyarakat agar mewaspadai peredaran uang palsu karena sedang berada di tahun politik. Oknum-oknum politik tidak bertanggung jawab diduga akan menghalalkan segala cara untuk menarik simpati warga dengan mengiming-imingi uang. Tidak peduli jika uang yang diberikan merupakan uang palsu. Ayatullah Humaini, Jak TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai jelang pemilu waspada uang palsu. Di studio telah bersama kami Kombes Pol Slamet Pribadi, juru bicara Humas Polri. Selamat malam Pak Slamet. Oke, malam. Sehat Pak Slamet ya? Alhamdulillah. Dan juga sudah ada Bapak Abdul Fikar, pengamat hukum. Ya. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam. Sehat Pak Fikar ya? Ya, sehat. Baik, Pak Slamet, ini kan menjelang pemilu begitu ya, pemilu Pilpres dan juga Pileg. Benar nggak sih peredaran uang palsu ini hanya melihat momentum-momentum saja? Sebetulnya setiap saat ada, tapi momen-momen tertentu, Pileg, baik di nasional maupun di daerah tertentu itu ada. Kemudian momen yang lain saat Lebaran, betul, itu juga banyak. Makanya bagus, mereka mengedarkan uang kebanyakan di malam-malam hari. Kemudian di tempat-tempat para pedagang-pedagang kecil yang dia mungkin cara menerima dan memberi uang tuh cepat, itu caranya begitu. Ya, tidak terprediksi gitulah kurang lebih. Berarti memang bisa dikatakan ini bisa menunggu momentum juga Pak ya. Tadi baik Lebaran, pemilu juga bisa dikatakan ya. Saat itu kan banyak orang membutuhkan uang untuk belanja maupun untuk penerimaan. Nah, sirkulasi uang cukup besar di seluruh Indonesia. Momen itulah yang digunakan pemerintah. Itu yang dimanfaatkan. Di saat pilkada seperti ini banyak kebutuhan untuk alat kampanye dan lain sebagainya. Baik, Pak Fikar, ini bagaimana Anda melihat peredaran uang palsu jelang pilkada ini nampaknya semakin banyak Pak ya? Ya seperti Pak Slamet katakan tadi, ketika demand-nya tinggi, gitu ya. Momen-momen hari besar itu kan hari-hari itu kan permintaan akan uang semakin banyak, cash itu semakin banyak. Nah di situ kemudian mungkin dia ngerti juga gitu. BI itu kapan mengeluarkan uang banyak, nah, pada momen-momen itu mungkin digunakan, gitu, ya kan? Saya kira nggak tahu kalau Pak Polisi yang udah ini ya, mungkin dah orangnya dari itu ke itu juga ya. Nah, karena betul. Percetakan uang itu saya kira nggak terlalu banyak itu, ada kan agak sulit juga kan. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui begitu ya. Betul.
kalau cuma ngeprint kan sekarang setiap kita beli printer ada peringatannya, ya kan? Peringatannya artinya sangat sedikit kemungkinannya kalau dikerjakan oleh orang-orang yang nggak profesional. Baik, kita langsung tanya ke Pak Polisi ya. Pak Polisi atau Pak Slamet, ini biasanya para pelaku ini merupakan pemain lama atau gimana sih? Kebanyakan pemain lama. Pemain baru agak jarang. Agak sulit ya. Soal uang itu biasanya ada semacam rangkaian dengan materai. Kita tahu materai itu ada tempat-tempat tertentu di daerah Jawa Tengah. Pengedarannya dari situ mengedar ke arah barat, Jawa Tengah mengarah ke arah timur. Jadi memang ibaratnya karena barang yang dibutuhkan ataupun alat ini khusus, jadi bisa dikatakan ini memang orang-orang tertentu begitu Pak ya? Iya, sebetulnya gampang sih untuk ngecek itu uang palsu atau enggak. Nah, gimana tuh Pak sebenarnya? Membedakan secara kasat mata itu seperti apa sih? Iya, kalau gampang-gampangnya aja lah. Kalau uang yang asli, kalau kita putar-putar bunyi kata-kata tidak begitu bunyi. Kalau yang itu, mungkin yang lain teknik perapaan. Yang paling canggih pakai yang biru itu, lampu yang biru. Lampu detektor itu Pak ya. Ya itu baik. Lebih canggih. Karena di situ ada warna-warna tertentu yang timbul yang khusus. Yang tidak dipunyai dengan printer biasa. Nah, Pak Fikar ini kan bisa dikatakan pemain lama dan juga ini orang-orangnya juga sudah diketahui. Tapi kok masih terus dilakukan, nampaknya nggak jerah gitu. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Itu juga pertanyaan saya sebenarnya. Jadi saya harus tanya kemana nih? Maksud saya, loh kok itu lagi gitu kan? Ya. Apa ketika dia ditangkap nggak ditumpas sampai ke akar-akarnya kan gitu sebenarnya. Kalau dari perspektif akademis ya bisa dilihat seperti ini. Ini kan sebenarnya sistemik gitu. Artinya dia melekat pada sistem gitu. Melekat pada sistem. Bisa jadi pemainnya sih nggak jauh-jauh dari nggak jauh-jauh dari yang itu aja gitu mereka yang juga berhubungan dengan produksi uang gitu kalau menurut saya ya. Karena yang mengerti pasti bagaimana cara membuat uang sampai sedetail mungkin kan juga. Ya, artinya terkait dengan tadi pernyataan Pak Fikar tidak jauh-jauh dari pernyataan orang yang membuat uang. Maksudnya produksi uang ini siapa nih Pak kira-kira? Ya maksud saya kan gini, uang itu kan meskipun dikeluarkan oleh pemerintah, ya kan, tapi dikerjakan oleh perusahaan juga kan. Dan perusahaan itu kan kalau menurut aturan memang dijaga sedemikian rupa gitu. Tetapi ekspor impor kertas umpamanya, itu kan juga agak sulit mengontrolnya gitu. Ya, kenapa dia bisa bikin mungkin dengan kertas yang sama, dengan model ini yang sama. Nah, itu yang saya bilang bisa jadi umpamanya orang yang bekas kerja di perusahaan pembuat uang gitu ya kan. Ada indikasi ke sana lah. Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, Pak Slamet nih terkait dengan hal ini, Pak. Kira-kira apakah memang ini hukuman yang diberikannya kurang membuat jerakah atau gimana sih Pak sebenarnya? Ya akan ancaman hukumannya kan antara 1 tahun sampai dengan 6 tahun saja. Tidak begitu tinggi. Begitu selesai mereka masih bisa mungkin dia mencari teman-temannya yang dulu. Tapi yang jelas mungkin saya bisa menambahkan tidak ada hubungan dengan para petugas uang. Tidak ada hubungan. Yang ringan. Ini langsung Pak Fikar ya, nggak ada hubungan ya Pak Fikar. Mereka adalah kebanyakan orang-orang yang benar-benar berspekulasi, mengerti bagaimana teknik printing. Jadi memang pure ini pelaku kejahatan kurang lebih begitu. Kebetulan saya sendiri juga pernah menangkap mereka pada saat saya dinas di reserse di Jawa Timur, menangkapnya di daerah Pulau Gadung di situ. Alatnya lumayan tuh, ketawanya gampang. Lumayan. Serinya nggak urut. Oh, nomor seri tidak urut. Satu aja nomor serinya. Ya, kadang ada dibuat 2 atau 3 nomor serinya. Ya nggak mungkin mereka bisa menghitung nomor seri. Betul. Berarti atau mungkin nomor serinya dilakukan secara random juga bisa mungkin ya Pak ya? Mungkin nomor seri bisa. Tapi huruf serinya nggak bisa dia. Ada ciri-ciri khusus. Nah, ini Pak Fikar terkait dengan peredaran uang palsu. Sebenarnya Pak Fikar sendiri nih, saya nanya masalah personal nih. Udah pernah belum sih nanganin masalah peredaran uang palsu ini? Atau punya klien gitu? Kebetulan belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi biasanya kan kalau lawyer itu begitu ada persoalan pasti kita pelajari gitu. Betul. Ada pelajari dan ketika dia menangani dia udah siap gitu. Sebenarnya kalau dilihat undang-undangnya ya, undang-undang tentang uang itu kan dibagi 2, ada pelanggaran, ada kejahatan. Walaupun nantinya KUHP nggak dibedakan lagi gitu ya.
pelanggaran itu ancamannya cuma 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun dendanya cuma 200 juta. Nah, dia bisa jualan lebih dari itu. Memungkinkan kembali untuk mereka melakukan lagi gitu Pak ya? Dan yang kejahatan itu yang memalsu dan mengedarkan. Itu memang agak tinggi, 10 sampai 15 tahun. Ya. Yang memalsu itu 10, yang mengedarkan tuh 15 tahun. Ancaman hukumannya ya, ancaman maksimalnya gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah di dalam undang-undang sendiri kan ada 2 sebenarnya, ada uang tiruan, ada uang palsu. Ya. Nah, kalau uang tiruan dibuat tapi tidak digunakan sebagai alat pembayaran, tapi kalau yang uang palsu itu yang digunakan sebagai alat pembayaran. Bahkan uang tiruan itu ada exception-nya. Ya. Kalau dia digunakan untuk ilmu pengetahuan dan sebagainya itu nggak kena juga itu undang-undang gitu. Artinya nggak apa-apa gitu. Jadi bisa dikatakan nih para pelaku juga sudah memapping begitu ya, sudah mengetahui ya jalur-jalur hukum seharusnya seperti apa gitu ya. Saya kira ya. Saya kira ya. Apalagi ya momentum yang memang permintaan akan uang itu banyak gitu ya. Kan saya agak sepakat gitu ketika ada demokrasi kita ini adalah demokrasi kriminal gitu. Karena udah banyak orang ditangkapin dan salah satunya adalah permainan uang itu. Betul. Nah, kita nggak tahu masyarakat yang dibayar 50 atau 100 yang kasih tahu nggak tuh kalau itu uang palsu atau uang gitu ya? Beneran. Iya kan? Nah, baik Pak Fikar, ini kan tidak hanya uang rupiah yang kita ketahui dilakukan peredaran uang palsu begitu kan. Nah, ada juga mata uang asing. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Nah, ini juga yang saya sendiri pusing kok bisa gitu loh. Mata uang asing Mata uang asing. Bisa, dan kalau sampai lolos jadi alat pembayar, walaupun mata uang asing itu bukan alat pembayaran di Indonesia. Betul. Ya Pak ya. Karena dia bisa ditukar gitu, bisa Nilai dibeli gitu, tukarnya, ya? menjadi komoditi sebenarnya kalau uang asing itu. Ya. Nah, tapi yang mengherankan itu ketika itu dicetak bisa dan beredar gitu loh. Betul. Itu yang saya juga nggak masuk akal gitu. Agak membingungkan juga ya sebenarnya ya. Jadi indikasi tadi yang dikatakan Pak Slamet, tidak ada sebenarnya permainan dari pihak produksi bank itu dipertanyakan atau gimana nih Pak? Ya bisa jadi, bukan orang-orang bank, tapi orang-orang yang memang tadi ahli di teknik printing dan segala macam, kemudian dia iseng-iseng loh kok jadi bagus gitu mamanya kan, atau dia teruskan gitu. Nah, termasuk umpamanya mencetak dolar juga gitu, walaupun sekarang dolarnya lagi banyak pulang kampung kan, dolarnya jadi naik di sini sekarang kan udah sepi. Nah, baik Pak Slamet, ini kan terkait dengan adanya uang palsu, uang mata asing begitu ya. Sebenarnya jaringannya ini jaringan bisa dikatakan dalam negeri kah atau udah mainnya internasional juga sih Pak? Ya, saya pernah ada cerita soal ini. Pengalaman bagi saya. Ya. Saya pernah kedatangan petugas dari FBI yang perwakilan di Bangkok pada saat saya dinas di Jawa Timur. Mereka menyampaikan lewat berita-berita dari negara ke negara, kemudian dari negara menyerahkan dari pimpinan menugaskan saya untuk mendampingi petugas ini. Yang saya tangkap pada saat di Amerika sana diketemukan dolar palsu, kemudian ada yang dibelanjakan di Bangkok. Ketika diinterogasi, pelaku ini mengatakan bahwa uang ini dicetak di Indonesia. Waduh. Dicetak di Indonesia. Tapi sekian puluh tahun yang lalu ya. Ini cerita masa lalu, sekedar cerita aja. Kemudian dia datang ke Jawa Timur, minta saya mendampingi sampai ada keliling ke 3 kota di Jawa Timur. Sampai ke pasar yang top seperti pasar Tunjungan di Surabaya, sampai dia bisa keliling masuk ke sebuah toko emas yang katanya didapat dari toko itu. Berarti uang kita ada di seluruh dunia. Tapi uang palsunya begitu. Uang palsunya nyetaknya ada di Indonesia, hebat juga. Kira-kira 2 minggu keliling di Jawa Timur, kemudian sampai mungkin sudah kembali ke Bangkok. Intinya memang ada peredaran uang asing di sini, tapi uang palsu. Pencetaknya maksudnya ada di sini. Pencetaknya ada di sini. Nah, terkait dengan pencetak dan juga alat-alat yang digunakan, sebenarnya ini kan kertas yang digunakan pun khusus ya Pak ya. Tapi nampaknya kenapa seperti mudah sekali gitu didapatkan? Iya. Ada yang dengan menggunakan kertas yang khusus, tapi tidak sama persis dengan uang yang asli, kertas uang yang asli.
tapi ada uang biasa yang dengan teknik printing yang bagus. Jadi para pelaku pun sebenarnya memiliki ibaratnya tingkatan kertas begitu Pak ya? Betul. Kan sekarang teknologi printing kan juga sudah cukup maju. Apalagi dengan alat-alat printing yang canggih, itu hampir mendekati kesamaan dengan aslinya. Bisa dikatakan perbandingannya 1:1 kah atau 1:2? Kalau itu teknik penukaran. Ya. Kalau uang Indonesia itu yang paling banyak dilakukan adalah uang ratusan. Karena dengan nilai ratusan, dengan biaya yang sedikit, ya sudah mencetak uang yang cukup besar. Kalau dengan modal yang sama, kalau menggunakan kalau mencetak uang 50 ribuan, dia lebih rugi. Nah, ini untuk melindungi masyarakat, sebenarnya tindakan preventif apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, Pak? Iya, sebaiknya masyarakat juga mengetahui, memahami bagaimana himbauan-himbauan dari Bank Indonesia yang setiap saat disampaikan, dipromosikan di media-media, cara merubah, cara mengenal, dan ketika menerima uang itu jangan langsung dicek bagaimana, dilihat kelenturannya kalau uang itu lama, bagaimana uang itu baru, harus benar-benar. Dan mengenal. Sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian pun sebenarnya sudah cukup merata di semua wilayah? Kalau perkembangan terakhir nggak, hanya di kota-kota besar tertentu saja. Ya, memang memiliki track record seperti itu ya? Iya. Baik. Pak Fikar, ini terkait dengan sosialisasi, sebenarnya dibutuhkan nggak sih sosialisasi ini di seluruh wilayah di Indonesia atau memang hanya wilayah-wilayah yang ditentukan saja? Saya kira kalau sosialisasi itu sangat penting gitu. Artinya setiap periode mestinya terus digaungkan gitu, supaya ada alert waspada di dalam masyarakat gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak alat itu kan, yang biru itu kan. Hampir. Jadi kalau menurut saya, kalau masyarakat menemukan, mencurigai dapat uang yang agak aneh gitu ya, jangan langsung belanjakan, minta dicek dulu itu ada atau enggak, supaya tidak, masyarakat justru tidak ditangkap karena dia membelanjakan uang palsu gitu loh. Betul. Jadi dicek dulu, kalau memang asli ya udah belanjakan, kalau memang palsu ya resiko gitu. Artinya ya harus jangan mau belanja daripada urusan sama polisi kan. Nah, ini terkait hal ini Pak, sebenarnya kadang korban itu kan bisa dikatakan dia tidak tahu. Ini kasus hukumnya seperti apa nih Pak? Ya, karena memang di dalam unsurnya itu ada pembuat, ada penyimpan, dan ada pengedar. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa, kemana-mana bawa uang palsu, tapi dia nggak tahu kan. Apapun yang terjadi, dia akan berhadapan dengan penyidik untuk ditanya, sudah berapa lama menyimpan uang itu. Nah, jadi himbauan kami ke masyarakat ketika menerima duit harus hati-hati. Kemudian kalau menemukan yang palsu, segera lapor. Jadi jangan disimpan. Harus segera lapor gitu. Kalau tidak mau berhubungan dengan pihak kepolisian. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet telah bergabung bersama kami. Pak Fikar juga terima kasih. Dan pemirsa, ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan penarikan nomor urut untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2019. Dan kami akan kembali dengan informasinya usai jeda berikut ini.